Oke Mams, untuk barang pertama yang newborn harus punya adalah lotion atau baby cream. Ini aku punya dari Lukas Papau dan dari Sweet Sal. Lotion ini biasanya aku pakai pada bagian kulit bayi yang kemerahan dan juga untuk bagian lipatan. Sweet Sal Baby Cream ini bisa digunakan untuk iritasi ringan termasuk ruam popok dan bisa juga untuk kulit sensitif. Ini masih aku suka pakai dari newborn sampai sekarang umur 5 bulan, terutama pada bagian selangkangan. Kalau Lukas Papau ini biasanya aku pakai untuk bagian kulit yang kemerahan, baik itu bekas gigitan nyamuk ataupun bagian kulit yang kena cakaran. Untuk bentol bekas gigitan nyamuk khusus yang masih merah ya, kalau sudah menghitam gak bisa. Dia berbahan dasar karika papaya, dan ini aku punya yang tub 25 gram. Nah, Lukas Papau ini juga bisa kita pakai pada bagian kulit yang kering. Bisa juga untuk melembabkan bibir loh, kadang aku juga suka pakai. Udah banyak sih yang bilang kalau Lukas Papau ini bagus. Harganya juga terjangkau, nanti aku tulis link pembeliannya di description ya. Selain yang tub, ada juga kok yang versi jar. Aku beli yang tub biar gampang pakainya dan ringkas dibawa kemana-mana. Isinya seperti ini Mams, ini juga bisa untuk bagian lipatan. Dia nggak lengket kalau kita oles ke kulit dan nggak ninggalin bekas putih-putih juga, langsung menyerap ke kulit. Sebenarnya buat aku pribadi lotion bayi itu nggak perlu yang mahal-mahal. Yang penting kita sering ganti popok bayi tiap 4 jam sekali atau sekiranya sudah penuh kita langsung ganti. Dan alhamdulillah selama 5 bulan ini bayiku aman nggak pernah kena ruam popok. Kalau disuruh pilih, di antara dua ini aku pilih Lukas Papau sih, karena aplikasinya lebih banyak. Barang kedua yang wajib punya adalah termometer. Ini aku beli yang biasa aja pas ke apotek, karena belinya buru-buru waktu itu. Tapi kalau Mams mau, bisa beli termometer yang tembak ya, lebih gampang soalnya. Ini yang aku punya merek Avik. Bayi bisa dikatakan demam kalau suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, menurutku termometer ini penting banget, apalagi untuk ibu baru kayak aku. Gampang panik jadinya kalau anak panas dikit, terutama setelah imunisasi. Kan biasanya suka panas dan rewel ya. Jangan sampai nggak punya ya, Mams. Yang ketiga, selimut hoodie. Kenapa aku bilang penting? Karena nggak semua bayi betah pakai topi Mams. Contohnya anakku. Anakku mau pakai topi cuma di minggu-minggu awal kelahiran aja. Setelahnya nggak betah kalau aku pakaikan topi. Jadi kalau pergi keluar kepalanya aku tutupi dengan selimut hoodie ini. Nah, penting juga nih Mams untuk memilih bahan selimut yang nggak licin. Dan juga tidak terlalu tebal ataupun tipis. Jadi nyaman kalau kita gunakan sembari menggendong bayi terutama newborn. Aku juga punya selimut hoodie yang tebal dari Bombi Collection. Tapi jarang aku bawa keluar rumah karena terlalu tebal dan makan tempat. Aku udah pernah review ya sebelumnya, bisa cek linknya di atas. Nah, kalau selimut yang ini pas banget buat aku untuk bawa pergi. Kalau dibentangkan, bisa jadi selimut biasa atau bisa jadi alas tidur juga. Bahannya dari katun. Ini juga aku sengaja pilih motif animal kayak gini, biar bisa sambil main tebak-tebakan nama binatang nantinya. Yang keempat, bantal menyusui. Ini aku punya dari Omilen. Buat nyumam kayak aku, pas di awal tuh nggak pede banget nyusuin anak sambil tiduran. Aku menyusui sambil duduk sampai bayiku berusia 1 bulan. Pagi, siang, malam, nyusuin newborn ya sambil duduk, bahkan sampai terkantuk-kantuk. Makanya, menurutku bantal ini membantu banget mengurangi tangan pegal. Dan saat menyusui di malam hari, biasanya kita akan sering ketiduran. Bantal ini membantu bayi tetap aman, kepala bayi pun gak miring ke bawah. Cari yang ada resleting kayak gini ya, biar gampang kalau mau dibersihkan.
Kalau bayi sudah mulai besar, bantal menyusui ini bisa difungsikan sebagai sofa. Jadi nggak perlu beli sofa bayi lagi deh. Barang kelima adalah slebber atau bibs. Slebber ini aku gunakan untuk membersihkan sisa ASI atau gumoh. Dan mulai umur 3 bulan makin terasa pentingnya karena bayi mulai main air liur. Main air liur itu wajar ya mams karena merupakan bagian dari tumbuh kembangnya. Yang bilang main air liur karena ngidam gak kesampean itu cuma mitos kok mams. Karena biasanya akan hilang sendiri kok seiring dengan bertambahnya umur. Nah, untuk slebber aku punya banyak sebenarnya, tapi aku tunjukin 3 aja ya. Yang kuning ini aku beli di Mothercare, udah 1 set sama bajunya. Yang tengah ini aku beli dari Bohopana, harganya 20.000. Dan yang putih ini aku beli harganya 2.000-an aja loh mams, murah banget kan? Jadi mams bisa beli dan cari sesuai kebutuhan. Menurutku, slebber segitiga ini lebih kepake dibandingkan yang ini mams. Karena lebih fleksibel, bisa kita pakaikan di leher dan bisa jadi aksesoris fashion. Kalau gitu sekalian deh aku mau review si slebber dari Bohopana ini. Ini murah, tapi nggak murahan loh bahannya. Warna-warnanya earth tone dan lucu-lucu banget. Dan bagian belakangnya kayak handuk gini, jadi nggak gampang lepek deh kainnya. Kalau yang dari Mothercare, sebenarnya kain depannya hampir sama. Tapi lapisan belakangnya nggak setebal yang dari Bohopana. Kalau aku sih lebih suka yang dari Bohopana ini. Sedangkan yang 2000-an ini ya sesuai harga lah ya. Dia cuma berupa kain aja 2 lapis. Tapi kalau buat sehari-hari di rumah aja udah lumayan banget kok mams. Enam, pompa ASI. Ini aku punya merek Medela yang manual. Aku udah pernah review juga ya. Dulu selesai persalinan, bayiku langsung masuk NICU selama 5 hari. Jadi aku nggak bisa menyusui langsung. Dan pompa ASI ini jadi penolong banget. Selain itu, dengan kita pumping bisa membantu meningkatkan produksi ASI. Dengan adanya stok ASI, kita jadi bisa gantian sama suami di malam hari. Lumayan banget jadinya, bisa nambah waktu tidur malam kita sedikit. Karena kalau punya newborn, sudah terbukti kita akan kurang tidur loh. Yang ketujuh, botol susu. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, karena aku pumping tiap hari, jadinya aku perlu botol susu untuk selingan DBF. Di minggu-minggu awal kelahiran, bayiku minum pakai botol yang 50 ml. Kemudian saat masuk usia 1 bulan, aku mulai beli botol yang 120 ml. Dan memasuki usia 4 bulan, aku mulai pakai yang 250 ini. Kalau mams mau lebih hemat, bisa aja langsung beli botol yang besar loh. Contohnya botol Pigeon ini, sebenarnya besar ukuran dotnya sama kok. Yang membedakan hanya tinggi botol dan volumenya saja. Atau kalau mau langsung yang 250 ml kayak gini juga boleh. Disesuaikan saja dengan kebutuhan moms and baby ya. Yang besar ini botol antikolik dari Mama Choice ya, aku udah pernah review sebelumnya. Dan yang terakhir adalah boneka atau mainan. Mainan ini akan membantu perkembangan sensoriknya. Untuk newborn, pilih mainan yang empuk, halus, serta bersuara lembut. Selain itu, pilih warna yang kontras juga ya. Contohnya seperti boneka ini. Boneka ini bisa menghasilkan suara jika diguncangkan atau dipencet.
Hindari boneka yang mengandung manik-manik ya supaya lebih aman. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Bye.